Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan ekonomi masa Orde Baru. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami itu terdiri dari Amalia Putri absen 2, Cindy Maeza absen 5, Clara Aska absen 6, Marvela Hema Yulia absen 23, Mutia Mauren absen 24, dan Miranda Talia absen 26. Lalu yang pertama ini ada kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Nah, kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru itu ada 6, diantaranya ada revolusi hijau, rehabilitasi ekonomi, UU PMA, UU PMDN, pinjaman luar negeri, dan repelita. Ketika Presiden Soeharto memerintah pada masa Orde Baru, keadaan ekonomi Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi, yaitu sekitar 650% per tahun. Lalu Soeharto pun membuat kebijakan untuk mengatasi inflasi tersebut, yaitu dengan 1. Menertibkan anggaran, 2. Menertibkan sektor perbankan, 3. Mengembalikan ekonomi dalam pasar, 4. Memperhatikan sektor ekonomi dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal. Pemerintah Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Yang pertama ada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Bukan tanpa pasar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966. Kurang lebih sebesar 650% setahun. Revolusi hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional peasant ke cara modern yaitu farmers. Untuk meningkatkan produksi pertanian, umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari 1. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program panca usaha tani yang terdiri dari pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul, pemupukan yang cukup, pengairan yang cukup, pemberantasan hama secara intensif, dan teknik penanaman yang baik. B. Intensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Dan yang ketiga, C. Diversifikasi, yaitu pertanian dengan menanamkan beberapa jenis tanaman dalam satu lahan sehingga memperoleh lebih banyak dalam hasil produksinya. Contohnya terciptanya swasembada pangan. Yang kedua, ada rehabilitasi ekonomi, yaitu suatu prioritas utama yang dilakukan pemerintah adalah memerangi atau mengendalikan hiperflasi, yaitu dengan menyusun APBN berimbang. Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah hutang luar negeri sekaligus mencari utang baru yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Penanaman Modal Asing atau UU PMA. Pada 10 Januari 1967, pemerintah Orde Baru memberlakukan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing atau PMA. Karena pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh pada masa Orde Baru berbeda dengan Orde Lama. Pemberlakuan UU PMA bertujuan memberikan peluang bagi pemodal luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia demi memajukan perusahaan serta ekonomi di Indonesia. Dengan adanya investasi asing, akan terciptanya lapangan pekerjaan dengan cepat dan meningkatkan pembangunan di berbagai bidang. Adapun dibentuknya organisasi Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI sebagai organisasi pemberi bantuan modal untuk Indonesia. Lalu yang keempat ada Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri atau UU PMDN. Pemerintah menerbitkan UU Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1968 untuk menarik investor dalam negeri. Lalu pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang bertugas menangani, yaitu pada 19 Januari 1967 dibentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal atau BPPM, yang berubah menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Pada tahun 1973,
dan digunakan hingga kini. Pemerintah Orde Baru memberikan suku bunga yang menarik dan pembebasan pajak bagi deposito. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalirkan investasi dari pemodal dalam negeri untuk perusahaan di Indonesia. Terkait perbedaan antara PMA dan PMDN adalah terletak pada subjek dan objek, kegiatan usaha, serta fasilitas yang didapatkan berdasarkan undang-undang berlaku. Namun, meskipun berbeda, baik PMA maupun PMDN, keduanya memiliki peran penting dalam membantu menggerakkan roda perekonomian nasional guna mempermudah investasi di Indonesia. Dan yang kelima ada memperoleh pinjaman luar negeri. Pemerintah Orde Baru juga berhasil mencari pinjaman dari negara-negara barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia. Selanjutnya, ada rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita dan pembangunan 5 tahun atau Pelita. Istilah ini lahir pada setiap sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebagai lembaga negara tertinggi berkewajiban menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Kemudian dijadikan pembangunan 5 tahun atau Pelita oleh pemerintah sebagai badan eksekutif yang cukup berhasil memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Repelita dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1969. Pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru diarahkan pada sektor pertanian. Hal ini dikarenakan kurang lebih 55% dari produksi nasional berasal dari sektor pertanian dan juga 75% pendudukan Indonesia memperoleh penghidupan dari sektor pertanian. Jangka waktu pembangunan Orde Baru dapat dibedakan atas dua macam, yaitu program pembangunan jangka pendek dan program pembangunan jangka panjang. Program pembangunan jangka pendek sering disebut pelita. Adapun program pembangunan jangka panjang terdiri atas pembangunan jangka pendek yang saling berkesinambungan. Masa pembangunan jangka panjang direncanakan selama 25 tahun. Modernitas memerlukan sarana, salah satunya dengan pengadaan sarana fisik. Pembangunan yang dilaksanakan direalisasikan dalam sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan bentuk pembangunan 5 tahun atau pelita. Yang pertama itu pelita ke-1 pada 1 April 1969 dimulailah dengan pelaksanaan pelita 1 yaitu periode 1969 sampai dengan 1974. Pada periode pelita 1 ini, Orde Baru menyelesaikan fase stabilitas dan rehabilitasi sehingga dapat menciptakan keadaan yang stabil. Selama beberapa tahun sebelum Orde Baru, keadaan ekonomi mengalami kemerosotan. Lalu, pada masa Orde Baru, kemerosotan ekonomi dapat dikendalikan. Pada 1976, laju inflasi dapat ditekan menjadi 120%, atau 1/5 dari tahun sebelumnya. Pada 1968, inflasi dapat ditekan menjadi 85%. Berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai, kemudian dimulailah pelaksanaan pelita 1 pada tahun 1969. Adapun titik berat pelita 1 adalah pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian. Sasaran dari pelita 1 yaitu meningkatkan pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan rohani. Pelaksanaan pelita 1 ini termasuk pembiayaan selalu disetujui oleh DPR dengan membuat undang-undang sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada pelita yang kedua. Sebelumnya pelita 1 itu kan berakhir pada 31 Maret 1974 yang telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pelaksanaan pelita 1. Nah, MPR hasil pemilu 1971 secara aklamasi memilih dan mengangkat kembali Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI. Lalu ditetapkan menyusun GBHN melalui TAP MPR RI nomor 4 MPRS 1973. Yang dimana di dalamnya itu terdapat rumusan pelita 2, yaitu tersedianya bahan pangan dan sandang yang cukup dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, tersedianya bahan-bahan bangunan perumahan terutama bagi kepentingan masyarakat, perbaikan dan peningkatan prasarana, peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata, dan memperluas kesempatan kerja. Untuk melaksanakan pelita 2 ini, Presiden Soeharto kemudian membentuk Kabinet Pembangunan 2, yang dimana disebut dengan Sabta Kerida Kabinet Pembangunan 2 yang meliputi meningkatnya stabilitas politik, meningkatkan stabilitas keamanan, melanjutkan pelita 1 dan melaksanakan pelita 2, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melaksanakan pemilihan umum.
Lalu ada Pelita 3. Pada 31 Maret 1979, Pelita 3 ini dilaksanakan dan berakhir pada 31 Maret 1989. Titik berat pembangunan pada Pelita 3 ini adalah pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Sasaran pokok Pelita 3 ini diarahkan pada trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Yang dimana trilogi ini mencakup yang pertama itu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kedua pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang ketiga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, dan selanjutnya 8 jalur pemerataan mencakup yang pertama itu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan perumahan bagi rakyat yang banyak. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan memperoleh kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan memperoleh kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, pemerataan memperoleh keadilan. Terpilihnya Presiden RI untuk kedua kalinya, MPR hasil pemilu membentuk Kabinet Pembangunan II. Nah, kabinet ini dilantik resmi pada 31 Maret 1978. Nah, program kerja Kabinet Pembangunan II ini disebut Sabta Kerja Pembangunan 3 yang meliputi yang pertama itu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memeratakan hasil pembangunan. Yang kedua, melaksanakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, memelihara stabilitas keamanan yang mantap. Yang keempat, menciptakan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang kukuh dan dilandasi oleh penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang keenam, melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan yang terakhir, mengembangkan politik luar negeri yang bebas aktif untuk diabdikan kepada kepentingan nasional. Selanjutnya Pelita 4. Pelaksanaan Pelita 4 yang dimulai 1 April 1989 dan berakhir pada 31 Maret 1994. Untuk ketiga kalinya, Jenderal Soeharto terpilih dan diangkat kembali oleh MPR. Untuk pelaksanaan Pelita 4, Presiden Soeharto membantu Kabinet Pembangunan 4 titik berat. Pelita 4 adalah pembangunan sektor pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri, baik untuk mesin-mesin industri ringan maupun industri berat. Sasaran pokok Pelita 4 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bidang politik, yaitu berusaha memasyarakatkan P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Terus yang kedua ada bidang pendidikan, yaitu menekankan pada pemerataan kesempatan belajar dan meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang ketiga ada bidang keluarga berencana, yaitu menekankan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang dapat menimbulkan masalah nasional. Lalu Pelita 5. Pelita 5 yang dimulai pada 1 April 1994 dan berakhir pada 31 Maret 1999. Pelita 5 ini merupakan pelita terakhir dari keseluruhan program pembangunan jangka panjang pertama. Pelita 5 merupakan masa tinggal landas untuk memasuki program pembangunan jangka panjang kedua, PPJP 2, yang akan dimulai pada Pelita 6 pada April 1999. Titik berat Pelita 5 adalah meningkatkan ekspor pertanian untuk memantapkan industri swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya serta sektor industri. Khususnya industri yang menghasilkan barang untuk ekspor, industri yang banyak tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri menuju terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang antara industri pertanian, baik dari segi nilai tambah maupun segi penyerahan tenaga kerja. Lalu yang terakhir ada Pelita 6. Pelita 6 ini dimulai pada 1 April 1999. Pada akhir Pelita 5 diharapkan akan mampu menciptakan landasan yang kukuh untuk mengawasi pelaksanaan Pelita 6 dan memasuki proses tinggal landas menuju pelaksanaan program pembangunan jangka panjang kedua. Titik berat Pelita 6 ini diarahkan pada pembangunan sektor-sektor ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sasaran pembangunan industri dalam rencana pembangunan 5 tahun
sebagai bagian dari sasaran bidang ekonomi sesuai amanat GBHN 1993 adalah tertata dan mantapnya industri nasional yang mengarah pada penguatan, pendalaman, peningkatan, perluasan, dan penyebaran industri ke seluruh wilayah Indonesia dan makin kukuhnya struktur industri dengan peningkatan keterkaitan antara industri hulu, industri antara, dan industri hilir, serta industri besar, menengah, dan kecil. Pelita 6 yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke arah yang lebih baik, malah menjadi gagal landas. Indonesia dilandasi krisis ekonomi yang sulit, yang diatasi pada akhir tahun 1997. Selanjutnya ada kerjasama dengan negara barat, yaitu organisasi IMF dan World Bank atau Bank Dunia. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu IMF dan Bank Dunia. IMF atau International Monetary Fund didirikan pada tahun 1944 setelah adanya kesepakatan pada konferensi PBB di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Lahir dari situasi krisis imperialisme yang semakin memburuk dan telah menghasilkan perang perampasan yang menindas rakyat seluruh dunia. Misi utama IMF adalah menjamin stabilitas sistem moneter internasional, yakni sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara-negara dan para warganya bertransaksi satu sama lain. Dengan kerangka kerjasama yang berkedok stabilitas ekonomi, tujuan IMF sebenarnya adalah untuk dapat mendominasi dan mendikte ekonomi dan politik anggota-anggotanya dengan cara yang pertama, melakukan kontrol atas kerjasama perdagangan dan keuangan internasional untuk kepentingan negara-negara kapitalis. Yang kedua, untuk mengamankan kepentingan pasar dengan stabilitas sistem keuangan dan perdagangan yang timpang untuk kepentingan negara kapitalisme seperti Amerika Serikat dan Inggris. Dan yang terakhir adalah pembentukan World Bank atau Bank Dunia. World Bank atau Bank Dunia merupakan lembaga keuangan atau alat kekuatan oligarki finans, yaitu kemaharajaan keuangan imperialis yang kantor pusatnya berada di Washington DC, yang juga lahir dari krisis imperialisme yang didirikan pada Desember tahun 1944 setelah hasil konferensi Bretton Woods. Bank Dunia difungsikan sebagai penyedia pinjaman, yaitu hutang dan investasi kepada negara berkembang. Dengan kedok pengurangan kemiskinan, seluruh keputusan Bank Dunia harus diarahkan untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. Bank Dunia bertugas sebagai lembaga lintah darat yang memberikan fasilitas pinjaman dan bantuan teknis dan lain sebagainya dengan timbal balik liberalisme dan privatisasi berbagai aset publik. Dalam perkembangan saat ini, IMF dan Bank Dunia bahkan berperan semakin aktif dan agresif mengikat kedaulatan negara dengan kemudahan utang, melakukan investasi untuk pembiayaan, produksi komersil, dan pembangunan. Kerjasama Indonesia dengan IMF dan Bank Dunia pada masa Soekarno, yaitu Orde Lama. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia di saat pemerintahan Soekarno mengalami kesulitan menanggulangi masalah ekonomi yang rusak akibat perang kemerdekaan. Indonesia yang baru bangkit dari krisis akibat perang melawan Belanda selama masa revolusi mengajukan permintaan menjadi anggota IMF dan Bank Dunia pada 24 Juni 1950 dan dinyatakan resmi bergabung pada pertengahan tahun 1953. Pemerintah Indonesia menjadi pasien IMF pertama kali pada Agustus 1956, yaitu pada masa Orde Lama kepemimpinan Presiden Insinyur Soekarno yang memperoleh pinjaman IMF sebesar 55 juta US dollar. Karena inflasi kembali berkecamuk disebabkan defisit anggaran yang meningkat dan cadangan devisa menurun cepat. Pinjaman besar dari IMF tersebut jelas tak mencukupi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh negara baru yang menghadapi persoalan besar dalam pembangunan infrastruktur dan membutuhkan banyak investasi baru. Apalagi defisit anggaran tahun 1957 3 kali lipat dan pada tahun 1958 dan 1959 menjadi 2 kali lipat lagi. Di awal tahun 1960-an, Ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia, DNID, bersuara lantang menolak bantuan asing yang masuk ke Indonesia. Ia menyerukan kepada pemerintah Soekarno agar berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung bantuan pihak asing, terutama negara-negara kapitalis barat. Juga International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia. Polemik mengenai hal ini terus bergulir selama beberapa tahun berikutnya, hingga akhirnya pada 17 Agustus 1965, tepat pada hari peringatan kemerdekaan RI ke-20, Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan IMF. Selanjutnya, pada masa Soeharto yaitu Orde Baru.
relasi Indonesia dengan IMF, juga Bank Indonesia, serta perangkat-perangkat ekonomi nasional lainnya kembali membalik setelah PKI dan Orde Lama tergulung sebagai dampak terjadinya peristiwa berdarah G30 SPKI pada tahun 1965. Pada 21 Februari 1967, Indonesia resmi bergabung lagi dengan IMF berkat peran Soeharto yang kala itu sedang mengintip tahta kepresidenan RI. Seiring pengaruh Soekarno yang semakin meluruh, IMF menyambut baik kembalinya Indonesia. Tak perlu waktu lama, IMF segera mengirim pinjaman sebesar 51,75 juta dolar AS pada 1968. Lalu disusul gelombang dana berikutnya senilai 35,75 juta dolar Amerika Serikat sebagai rangkaian dari perjanjian tahun 1968 tersebut. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pinjaman uang dan juga memulihkan stabilitasi ekonomi Indonesia, di mana pada saat itu negara-negara Asia mengalami krisis keuangan terburuk, termasuk Indonesia, sehingga dibutuhkan bantuan dari IMF. Terjadinya krisis moneter di Indonesia. Krisis yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia merupakan imbas dari krisis yang berawal dari Thailand. Nilai tukar rupiah terhadap dolar merosot tajam, yang pada awalnya 2.430 per dolar, 1 dolar kini menjadi 16.000 rupiah per 1 dolar. Beberapa bank mengalami masalah keuangan sehingga terpaksa ditutup. Untuk mengatasinya, pemerintahan Orde Baru membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional untuk mengatasi masalah perbankan dan memberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kebijakan ini menimbulkan kritikan karena dianggap terlalu memberikan kemudahan bagi para perbankan yang menyengsarakan rakyat kecil. Pada 31 Oktober 1997, setelah Presiden Soeharto memohon bantuan pada IMF untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menstabilkan rupiah, Indonesia mendapat paket bantuan 23 dolar miliar. Jika pinjaman IMF tak cukup menstabilkan situasi ekonomi, Jepang dan Singapura berjanji menambah bantuan 3 dolar miliar dan 5 dolar miliar US dollar. Pada 15 Januari 1998, Indonesia menandatangani dokumen Letter of Intent atau LOI, dan IMF menyepakati kecurangan dana yang berdampak sistematis meliberasi berbagai sektor strategis di Indonesia, mulai dari pengelolaan APBN, perbankan, penanaman modal, sektor migas, sektor pertambangan, pencabutan monopoli Bulog, dan segala privatisasi 2 bulan kemudian. IMF mengumumkan menunda turunnya bantuan 3 dolar miliar dengan alasan Indonesia belum memenuhi sejumlah persyaratan. Penandatanganan LOI ketiga pada April 1998 untuk memperbaiki strategi dalam penyelesaian utang swasta yang merupakan salah satu penyebab utang gejolak kurs. Salah satu poin dalam LOI kali ini juga adalah pengurangan subsidi energi secara gradual. Maka pada 4 Mei 1998, harga BBM di Indonesia dinaikkan sebesar 17,43% dari Rp700 per liter menjadi Rp1.200 per liter. Menaikkan harga BBM yang akan berpengaruh kepada ongkos distribusi dan pada akhirnya harga kebutuhan pokok saat daya beli rakyat sudah sangat anjlok. Tentu bukanlah hal yang bijak. Demonstrasi pun terjadi di beberapa kota besar di Indonesia pada Mei 1998, seperti Jakarta, Bandung, Medan, Solo, dan Yogyakarta. Lalu yang terakhir ada kondisi ekonomi Indonesia pada akhir masa Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah lebih menitikberatkan pada sektor bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi ini berkaitan dengan industri dan pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Namun, Pelita 6 yang diharapkan menjadi proses lepas landas Indonesia ke yang lebih baik lagi, malah menjadi gagal landas dan kapal pun rusak. Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sulit diatasi pada akhir tahun 1997. Semula berawal dari krisis moneter, lalu berlanjut menjadi krisis ekonomi, dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Sebab-sebab berakhirnya pemerintah Orde Baru adalah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa dan negara yang meliputi. Yang pertama ada krisis moneter. Ketika krisis moneter melanda negara-negara Asia Tenggara,
maka Indonesia merupakan salah satu negara yang paling lemah kemampuannya untuk mengatasi krisis itu. Ketidakmampuan Indonesia tersebut meliputi yang pertama ada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika turun sampai titik terendah yaitu 16.000 per dolar Amerika. Yang kedua, lembaga perbankan mengalami keterpurukan sehingga beberapa bank nasional harus dilikuidasi. Yang ketiga, harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat sangat tinggi. Yang keempat, dunia investasi mengalami kelemahan. Dan yang kelima, daya beli masyarakat mengalami penurunan. Lalu yang kedua ada krisis ekonomi. Krisis moneter membawa dampak yang sangat besar terhadap krisis ekonomi. Krisis ekonomi ditandai oleh beberapa indikator. Yang pertama, lemahnya investasi sehingga dunia industri dan usaha mengalami keterpurukan akibat dari kekurangan modal. Lalu yang kedua, produktivitas dunia industri mengalami penurunan. Dan yang ketiga, angka pengangguran sangat tinggi sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat menjadi sangat rendah. Lalu di sini juga ada dampak positif dan negatif dari kebijakan ekonomi masa Orde Baru. Kita ke dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. Lalu yang kedua ada Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. Yang ketiga, penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. Lalu ada dampak negatifnya, yaitu yang pertama ada kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan, antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam. Yang ketiga, terciptalah kelompok yang terpinggirkan atau marginalisasi sosial. Yang keempat, menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, pembangunan yang dilakukan hasilnya hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil kalangan masyarakat. Pembangunan cenderung terpusat dan tidak merata. Yang keenam, pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang demokratis dan berkeadilan. Dan yang terakhir ada pembangunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah yang justru menjadi penyumbang devisa terbesar, seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Irian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.